Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Riko Pangestu. I am from Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Today, I will present my article about strengthening religious moderation through internationalization Islamic education values in Islamic boarding school. Penguatan moderasi beragama melalui penghayatan nilai-nilai pendidikan Islam di pondok pesantren. Pendahuluan, yang pertama, moderasi beragama merupakan isu penting untuk disosialisasikan dalam konteks kehidupan global. Kedua, Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman agama, kepercayaan etnis, suku, budaya, dan bahasa. Ketiga, moderasi beragama merupakan komponen penting dalam mewujudkan kehidupan harmoni yang masih dicari caranya yang tepat dalam penghayatan di lembaga-lembaga pendidikan termasuk di pesantren. 4. Provinsi Lampung merupakan wilayah yang sangat strategis dalam gerakan kelompok Islam radikal dan sangat mudah bagi aliran-aliran paham-paham radikal untuk masuk ke wilayah ini. Kelima, khususnya di Bandar Lampung terdapat banyak sekali pesantren. Hal ini diperkuat dan didukung sepenuhnya oleh pemerintah setempat. Kebijakan tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah kota terhadap anak-anak di lingkungan pendidikan keagamaan. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dan menganalisis pelaksanaan proses transformasi nilai-nilai Islam moderat di Pondok Pesantren Hidayatul Islamiyah dan Aswaja Nurul Huda Bandar Lampung. Transaksi nilai-nilai Islam moderat di Pondok Pesantren Hidayatul Islamiyah dan Aswaja Nurul Huda Bandar Lampung, serta transinternalisasi nilai-nilai Islam moderat di Pondok Pesantren Hidayatul Islamiyah dan Aswaja Nurul Huda Bandar Lampung. Metode penelitian. Yang pertama, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Hidayatul Islamiyah dan Aswaja Nurul Huda Bandar Lampung. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau field research dan bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data pemilihan kedua pondok yakni Pondok Pesantren Hidayatul Islamiyah dan Aswaja Nurul Huda Bandar Lampung sebagai lokasi penelitian berdasarkan purposive sampling. Kemudian sumber datanya terdiri dari pimpinan, pendidik, dan santri dari kedua pondok pesantren. Teknik pengumpulan data penelitian dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis data kualitatif Miles dan Huberman, yakni melalui tahapan reduksi data, display, penarikan kesimpulan, dan verifikasi. Pembahasan. Yang pertama, transformasi nilai. Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi diketahui bahwa dalam mentransformasi nilai-nilai tasamuh, toleransi, tawazun, seimbang, adalah adil, kesetaraan, di Ponpes Hidayatul Islamiyah selama berlangsungnya kegiatan belajar mengajar, para asatid diwajibkan memberi nasihat kepada santrinya mengenai nilai-nilai faham wasatiyah untuk memiliki jiwa Islam yang moderat, melaksanakan kegiatan seminar, diskusi terbuka, dan bekerja sama dengan masyarakat. Sedangkan dalam mentransformasi nilai-nilai moderat di Ponpes Aswaja Nurul Huda Bandar Lampung, penyelenggara pendidikan pesantren yang menerapkan nilai-nilai wasatiyah sesuai dengan isi visi dan misi Ponpes, setiap habis sholat 5 waktu juga menyisipkan nilai-nilai wasatiyah, mengadakan kegiatan tambahan atau pelatihan untuk mengembangkan dan menunjang para santri menerapkan nilai-nilai moderat dengan metode Sorogan, Wetonan, Bandungan bekerja sama dengan Babin Kaptibmas dan Babinsa. Transaksi nilai. Peneliti juga menemukan hasil bahwa dalam mentransaksi nilai-nilai tasamuh, toleransi, tawazun, seimbang adalah adil, kesetaraan di Ponpes Hidayatul Islamiyah bekerja sama dengan UIN Raden Intan Lampung dalam program PKMB, Pusat Kajian Moderasi Beragama. Berada dalam binaan LP2M UIN Raden Intan Lampung, Forum Komunikasi Umat Beragama, dan penerimaan santri beasiswa dari kalangan tidak mampu dan yatim piatu. Sedangkan dalam mentransaksi nilai-nilai moderat di Ponpes Aswaja Nurul Huda dengan kegiatan langsung di masyarakat berupa gotong royong, santunan anak yatim dari santri dan pesantren, penerimaan santri dari semua latar belakang ekonomi. Transinternalisasi nilai. Selanjutnya dalam tahap transinternalisasi nilai, nilai tasamuh, toleransi, tawazun, seimbang adalah adil, kesetaraan, ditemukan hasil bahwa Ponpes Hidayatul Islamiyah untuk menjaga nilai-nilai moderat yang telah tertanam pada diri santri dengan berbagai macam kegiatan seperti kegiatan rutin gotong royong di lingkungan masyarakat, baik yang muslim dan non-muslim, rutin kegiatan yasinan, tahlilan setiap malam Jumat, istighosah yang dilaksanakan setiap hari Sabtu bergilir di rumah warga dengan dana dari pondok pesantren. Agroindustri, perkebunan, peternakan ikan, dan kegiatan makan bersama hasil agroindustri pengurus pondok pesantren dan semua santri. Sedangkan transinternalisasi nilai-nilai tasamuh, toleransi, tawazun, seimbang adalah adil, kesetaraan di Ponpes Aswaja Nurul Huda dengan mengadakan kegiatan seperti tablik akbar, santunan anak yatim rutin setiap tahunnya dalam acara khataman Quran bagi semua kalangan baik muslim dan non-muslim, perkebunan singkong, gotong royong, giat bersih lingkungan warga sekitar Ponpes, kegiatan makan bersama santri dengan warga lingkungan sekitar Ponpes. Hal ini diperkuat dengan hasil telah dokumentasi yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa dalam setiap kegiatan dilakukan pesantren selalu mendapat bimbingan dan pengawasan selain dari pihak
Ponpes juga dari pihak lain seperti UIN Raden Intan Lampung, Babin Kaptipmas, Babinsa, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, dan para wali santri dalam menjaga nilai-nilai tasamuh, toleransi, tawazun, seimbang, adalah adil, kesetaraan ditanamkan kepada santri. Kesimpulan, hasil penelitian menginformasikan bahwa penguatan moderasi beragama melalui penghayatan nilai-nilai pendidikan Islam di kedua pondok pesantren tersebut melalui 4 tahapan. Yang pertama, tahapan transformasi nilai-nilai moderat Islam dilakukan dengan menyampaikan mana yang baik dan buruk, knowing, melalui berbagai pelajaran di pondok. Yang kedua, tahapan transaksi nilai berlangsung melalui keteladanan atau doing dengan contoh nilai yang ditampilkan oleh para pendidik dalam aktivitas keseharian pondok. Yang ketiga, tahapan transinternalisasi nilai dengan menampilkan atau being apa yang telah santri pelajari ke dalam kehidupan keseharian di pondok. Yang keempat adalah kemudian pemimpin para ustadz melakukan tindak lanjut dan pengawasan terhadap implementasinya. Penelitian ini mendukung dan menyempurnakan penelitian terdahulu secara komprehensif, yaitu dari penelitian yang Husnul Khotimah 2019 lebih menekankan moderasi beragama di dalam kurikulumnya saja. Rizal Ahyar Musafa 2018 menunjukkan bahwa moderasi tidak dapat tergambar wujudnya kecuali setelah terhimpun dalam satu kesatuan 4 unsur pokok, yaitu kejujuran, keterbukaan, kasih sayang, dan keluasan. Ajib Hermawan 2020 menunjukkan model internalisasi khususnya pada kurikulum tersembunyi di sekolah. Rekomendasi, penguatan moderasi beragama melalui penghayatan nilai-nilai pendidikan Islam dan aktivitas keseharian pondok perlu dijadikan contoh bagi lembaga pendidikan lainnya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam. Hada iyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.